saya Bella Rizky Nabila dari Prodi Akuntansi semester 3 Universitas Majalengka. Pada kesempatan hari ini saya akan mereview materi akuntansi biaya. Pertama-tama saya akan memaparkan tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya. Nah, di sini saya akan menjelaskan definisi dari akuntansi biaya terlebih dahulu. Jadi, akuntansi biaya adalah bagian dari akuntansi manajemen di mana merupakan salah satu bidang dari bidang khusus akuntansi yang menekankan pada penentuan dan pengendalian biaya seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui definisi akuntansi biaya, saya akan memaparkan tujuan akuntansi biaya. Nah, di sini tujuan akuntansi biaya terdapat 4 tujuan. Yang pertama yaitu penentuan harga pokok produksi. Yang dimaksud dari penentuan harga pokok produksi ini yaitu biaya dihimpun berdasarkan pekerjaan atau dirinci menurut pusat-pusat biaya. Nah, yang kedua yaitu perencanaan biaya. Yang dimaksud dari perencanaan biaya ini yaitu merumuskan suatu tujuan atau menyusun suatu program yang lengkap untuk mencapai tujuan. Nah, yang ketiga yaitu pengendalian biaya. Yang dimaksud dari pengendalian biaya ini yaitu usaha manajemen untuk mencapai tujuan. Nah, di sini usaha manajemen itu yaitu usaha kita bagaimana mengatur atau mengendalikan suatu biaya. Nah, yang keempat yaitu dasar pengambilan keputusan. Yang dimaksud dari dasar pengambilan keputusan ini yaitu seperti membuat produk baru, kemudian menghentikan atau meneruskan suatu produk, menerima atau menolak pesanan-pesanan seperti itu. Nah, yang saya sebutkan dari yang keempat, dasar pengambilan keputusan ini yaitu sangatlah penting ya kita mempunyai keputusan seperti itu dalam situasi apapun. Nah, setelah kita mengetahui tujuan akuntansi biaya, selanjutnya saya akan memaparkan perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, yang pertama yaitu pemakai utama. Nah, pemakai utama dalam akuntansi keuangan ini yaitu menggunakan pihak eksternal seperti para manajer puncak dan luar perusahaan. Nah, sedangkan akuntansi manajemen ini yaitu menggunakan pihak internal. Nah, seperti para manajer dan berbagai jenjang-jenjang organisasi. Nah, yang kedua yaitu lingkup informasi. Nah, di sini lingkup informasi akuntansi keuangan ini yaitu menggunakan data perusahaan secara keseluruhan, sedangkan akuntansi manajemen ini yaitu menggunakan data hanya sebagian dari perusahaan seperti itu. Nah, yang kedua yaitu rentang waktu. Nah, di sini rentang waktu akuntansi keuangan ini yaitu kurang fleksibel ya. Kenapa kurang fleksibel? Karena di sini rentang waktu dalam akuntansi keuangan ini hanya mencakup jangka waktu kuartalan, kemudian tengah tahunan dan tahunan. Nah, sedangkan akuntansi manajemen ini sangat fleksibel. Kenapa sangat fleksibel? Karena di sini akuntansi manajemen sangat bervariasi dalam rentang waktu seperti harian, mingguan, bulanan, bahkan dapat periode 10 tahunan seperti itu. Nah, yang keempat yaitu fokus informasi. Nah, di sini fokus informasi dalam akuntansi keuangan yaitu berorientasi pada masa yang lalu. Nah, sedangkan akuntansi manajemen ini yaitu berorientasi pada masa yang akan datang seperti itu. Nah, yang kelima yaitu kriteria bagi informasi. Nah, di sini kriteria bagi informasi akuntansi keuangan ini yaitu sangat dibatasi. Kenapa sangat dibatasi? Karena akuntansi keuangan ini yaitu memiliki prinsip akuntansi berterima umum seperti itu, sehingga kriteria bagi informasinya itu yaitu mengacu kepada prinsip akuntansi keuangan yang telah saya sebutkan tersebut. Nah, sedangkan akuntansi manajemen ini yaitu tidak ada batasan. Nah, di sini tidak ada batasannya itu yaitu kecuali manfaat yang dapat diperoleh dari manajemen dan informasi seperti itu. Nah, yang keenam yaitu isi laporan. Nah, di sini isi laporan akuntansi keuangan ini yaitu laporannya berupa ringkasan mengenai perusahaan secara keseluruhan. Nah, sedangkan akuntansi manajemen dalam isi laporannya itu yaitu laporan bersifat rinci mengenai bagian perusahaan. Nah, seperti itu. Yang ketujuh yaitu sifat informasi. Nah, di sini sifat informasi dalam akuntansi keuangan ini yaitu ketepatan informasi merupakan hal yang penting. Nah, sedangkan akuntansi manajemen dalam sifat informasinya itu yaitu unsur taksiran dalam informasi adalah besar. Nah, setelah mengetahui perbedaan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Nah, di
akuntansi keuangan terhadap akuntansi manajemen, yaitu akuntansi manajemen mempunyai tujuan, yaitu menentukan nilai persediaan. Nah, hal ini berhubungan dengan neraca dan laporan keuangan. Nah, kemudian hubungan akuntansi manajemen terhadap akuntansi biaya. Nah, di sini akuntansi biaya membantu manajemen untuk menghasilkan satu unit produk dan membantu menghasilkan informasi yang relevan. Nah, setelah mengetahui hubungan akuntansi biaya dengan akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen, selanjutnya saya akan menjelaskan 3 kelompok manajemen dalam perusahaan. Yang pertama yaitu manajemen puncak, atau dalam bahasa Inggris yaitu the Middle Executive Management Group. Nah, dalam manajemen puncak ini yaitu terdapat direktur utama, wakil direktur utama, dan pimpinan lainnya. Nah, yang kedua yaitu manajemen menengah, atau dalam bahasa Inggris yaitu the Middle Management Group. Nah, di dalam manajemen menengah ini yaitu terdapat manajer divisi, kemudian manajer cabang, dan kepala bagian. Nah, yang ketiga yaitu manajemen bawah, atau dalam bahasa Inggris yaitu Operating Management Group. Nah, di dalam manajemen bawah ini yaitu terdapat kepala unit dan supervisor. Nah, setelah saya memaparkan tujuan dan ruang lingkup akuntansi biaya, selanjutnya saya akan memaparkan konsep biaya dan laporan keuangan. Nah, di sini konsep biaya ini yaitu terdapat biaya, beban, dan kerugian. Nah, di sini saya akan menjelaskan ketiga tersebut. Nah, yang pertama yaitu biaya atau cost. Nah, di sini biaya atau cost adalah pengeluaran atau nilai pengorbanan untuk memperoleh barang atau jasa yang berguna untuk masa yang akan datang dan memiliki manfaat melebihi satu periode. Nah, yang kedua yaitu beban atau expense. Nah, di sini beban atau expense ini adalah biaya yang sudah dimanfaatkan akan menjadi beban. Nah, yang ketiga yaitu kerugian atau loss. Nah, di sini kerugian atau loss adalah biaya yang timbul ketika barang atau jasa tidak memiliki manfaat sama sekali. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan produk, terdiri dari 3. Yang pertama, biaya bahan baku langsung, direct material cost. Yang dimaksud dari biaya bahan baku langsung itu yaitu seperti kursi, lemari. Nah, jadi di sini yaitu bahan baku langsungnya itu yaitu kayu. Nah, seperti itu. Nah, yang kedua yaitu biaya tenaga kerja langsung atau direct labor cost. Nah, yang dimaksud dari biaya tenaga kerja langsung ini yaitu seperti gaji atau upah, seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu biaya overhead pabrik atau factory overhead. Nah, yang dimaksud dari biaya overhead pabrik ini yaitu biaya yang tidak termasuk memproduksi barang atau tenaga kerja langsung, lebih ke administrasi, seperti itu. Nah, di sini juga berdasarkan produk ini yaitu ada biaya utama atau prime cost. Nah, yang dimaksud dari biaya utama ini yaitu gabungan dari biaya bahan baku langsung dan tenaga kerja langsung, seperti itu. Dan kemudian ada juga biaya konversi atau conversion cost. Yang dimaksud dari biaya konversi ini yaitu biaya tenaga kerja langsung ditambah biaya overhead pabrik, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan departemen, terdiri dari 2. Yang pertama yaitu departemen produksi atau production department. Yang dimaksud dari departemen produksi ini yaitu salah satu unit dari manufaktur yang memproduksi barang dan jasa. Nah, yang kedua yaitu departemen pendukung atau supporting department. Yang dimaksud dari departemen pendukung ini yaitu memberikan jasa kepada departemen-departemen lain, yaitu seperti memberikan pemeliharaan atau sumber daya manusia, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan perilaku biaya, terdiri dari 3. Yang pertama yaitu biaya variabel atau variable cost. Yang dimaksud dari biaya variabel ini yaitu meningkatnya total unit yang diproduksi, maka biaya variabel pun akan naik. Nah, yang kedua yaitu biaya tetap atau fixed cost. Yang dimaksud dari biaya tetap ini yaitu biaya tidak terpengaruhi kepada jumlah unit yang diproduksi. Contoh yaitu beban penyusutan peralatan pabrik. Yang ketiga yaitu biaya semi variabel atau semi variable cost. Yang dimaksud dari biaya semi variabel ini yaitu biaya yang memiliki biaya tetap dan biaya variabel. Contoh biaya listrik dan telepon, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan periode akuntansi dibagi
cost. Yang dimaksud dari biaya produk ini yaitu bahan baku langsung dan biaya overhead pabrik. Nah, yang kedua yaitu biaya periode atau period cost. Yang dimaksud dari biaya periode ini yaitu berhubungan dengan periode akuntansi. Nah, kemudian biaya periode ini dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure. Yang dimaksud dari pengeluaran pendapatan ini yaitu masa manfaat cuma 1 tahun. Contoh biaya pemeliharaan mesin dan peralatan pabrik. Nah, yang kedua yaitu belanja modal atau capital expenditure. Yang dimaksud dari belanja modal ini yaitu masa manfaatnya lebih dari periode akuntansi. Contoh pembelian gedung dan kendaraan seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu klasifikasi biaya berdasarkan fungsi manajemen atau jenis kegiatan fungsional, terdiri dari 3. Yang pertama yaitu biaya produksi. Nah, biaya produksi ini yaitu berfungsi untuk memproduksi suatu barang atau jasa. Nah, yang kedua itu yaitu biaya penjualan. Nah, biaya penjualan ini yaitu berfungsi untuk menjual suatu produk seperti itu. Nah, yang ketiga yaitu biaya umum atau administrasi. Nah, biaya umum atau administrasi ini yaitu berfungsi untuk mengendalikan sebuah perusahaan seperti itu. Nah, setelah saya menjelaskan klasifikasi biaya, selanjutnya saya akan memaparkan siklus akuntansi biaya. Nah, pada dasarnya prosedur dalam siklus akuntansi biaya tidak jauh berbeda dengan apa yang dipelajari dalam akuntansi keuangan. Tetapi di sini akuntansi biaya lebih rinci dalam menyajikan persediaan yang dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku. Nah, persediaan bahan baku ini yaitu yang dimana belum diproses atau masih mentah. Nah, yang kedua yaitu persediaan barang dalam proses, yang dimana laporannya masih dalam proses. Nah, yang ketiga yaitu persediaan barang jadi, yang dimana yaitu barangnya siap untuk diproduksi seperti itu. Nah, setelah saya memaparkan siklus akuntansi biaya, selanjutnya saya akan memaparkan dokumen sumber terhadap bahan baku langsung dan tidak langsung. Nah, yang pertama yaitu pembelian dan penerimaan bahan baku langsung dan tidak langsung. Nah, kemudian menggunakan dokumen sumber seperti faktur pembelian, order pembelian, bukti permintaan pembelian, dan bukti penerimaan barang. Nah, yang kedua yaitu permintaan atau pemakaian bahan baku langsung dan tidak langsung untuk produksi. Nah, menggunakan dokumen sumber seperti bukti permintaan bahan baku. Nah, yang ketiga yaitu pengembalian bahan baku langsung dan tidak langsung ke supplier, yaitu menggunakan nota debit. Nah, yang keempat yaitu pengembalian bahan baku dari produksi ke gudang. Nah, di sini yaitu menggunakan dokumen sumber seperti slip pengembalian bahan. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya yaitu dokumen sumber terhadap tenaga kerja. Nah, pembuatan daftar gaji dan upah yaitu menggunakan dokumen sumber berupa kupon waktu atau daftar waktu serta kartu. Nah, yang kedua yaitu pembebanan gaji dan upah. Nah, di sini menggunakan dokumen sumber seperti kupon waktu atau daftar waktu serta kartu. Nah, selanjutnya yaitu dokumen sumber terhadap overhead pabrik. Nah, di sini overhead pabrik yaitu menggunakan dokumen sumber berupa slip penentuan alokasi biaya penyusutan dan asuransi, faktur surat penagihan untuk listrik, air, telepon, dan lain-lain. Nah, setelah saya memaparkan konsep biaya, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai laporan beban pokok penjualan dan laporan laba rugi. Nah, di sini saya akan memaparkan langkah-langkah menghitung dalam laporan beban pokok penjualan dan laporan laba rugi. Nah, berikut ini adalah langkah-langkah dalam menghitung laporan beban pokok penjualan. Nah, di bawah ini yaitu kita akan menghitung biaya pemakaian bahan baku langsung selama bulan Januari 2018. Nah, di bawah ini yaitu terdapat persediaan bahan baku 1 Januari 2018 yaitu senilai 208.400, kemudian ditambah dengan pembelian bahan baku bulan Januari 2018 yaitu senilai 250.000, kemudian
kemudian dijumlahkan yaitu hasilnya 458.400, yaitu bahan baku yang tersedia untuk dipakai. Nah, kemudian dikurangi dengan bahan baku tidak langsung yang dipakai yaitu senilai 32.000, kemudian persediaan bahan baku 31 Januari yaitu 216.400. Nah, setelah itu kita jumlahkan yaitu menjadi biaya bahan baku langsung 210.000 seperti itu. Nah, kemudian setelah mengetahui biaya bahan baku langsung, kita totalkan dengan biaya produksi yang lain seperti itu. Karena biaya bahan baku langsung itu yaitu merupakan biaya produksi seperti itu. Kemudian kita kurangi dengan total biaya overhead pabrik seperti itu. Kemudian kita akan mengetahui total biaya produksi yaitu senilai 597.200. Nah, setelah mengetahui total produksi, selanjutnya kita menghitung harga pokok produksi bulan Januari 2018 seperti berikut ini. Nah, di sini total biaya produksi yang setelah kita cari ya di atas tadi itu yaitu senilai 597.200, kemudian ditambah dengan persediaan barang dalam proses 1 Januari yaitu senilai 432.600. Nah, setelah ditambah yaitu kemudian kita kurangi dengan persediaan barang dalam proses 31 Januari yaitu 179.800. Nah, kemudian hasilnya yaitu 850.000 yaitu harga pokok produksinya. Nah, selanjutnya yaitu kita menghitung beban pokok penjualan bulan Januari 2018. Nah, harga pokok produksi ini setelah kita ketahui yaitu senilai 850.000. Kemudian ditambah dengan persediaan barang jadi 1 Januari yaitu 108.400. Kemudian beban pokok barang jadi yang tersedia untuk dijual yaitu 958.400. Kemudian dikurangi dengan persediaan jadi yaitu 238.400. Kemudian kita akan mengetahui beban pokok penjualannya yaitu senilai 720.000 seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui laporan beban pokok penjualan, selanjutnya kita masukkan laporan beban pokok penjualan ke dalam laporan laba rugi. Nah, berikut ini penjualannya itu yaitu 960.000, kemudian beban pokok penjualannya yaitu 720.000, kemudian dikurangi menjadi laba bruto yaitu 240.000. Nah, berikutnya yaitu beban usaha. Nah, di sini beban usaha ini yaitu terdapat beban penjualan yaitu 65.520. Nah, kemudian beban umum dan administrasi yaitu senilai 25.480. Nah, kemudian jumlah beban usahanya itu yaitu 91.000. Nah, oh iya, di sini dalam laporan laba rugi ini yaitu hanya terdapat pendapatan dan beban usaha ya, seperti itu, dan beban-beban. Nah, kemudian setelah diketahui jumlah beban usaha, kemudian kita kurangi laba bruto yang senilai 240.000 dikurangi oleh jumlah beban usaha yaitu 91.000, kemudian hasilnya yaitu senilai 149.000. Nah, hasil dari 149.000 ini yaitu merupakan laba neto seperti itu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai seputar akuntansi biaya. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye, selamat jumpa. Thank you guys.